Sudah saatnya Nuswantara akan kembali jaya dan membahana di dunia. Budaya Nuswantara merupakan suatu kasanah peradaban yang sangat luar biasa. Bahkan kita mengucapkan puji syukur kepada kehadirat Hyang Sang Hyang Widi dan para leluhur kita. Kita bisa sowan atur bekti, matur piuning di Candi Palah Penataran ini. Dan di dalam kesempatan kali ini sedikit akan para sepuh, para aji sepuh, para mangku lingsir juga akan memberikan satu edukasi peradaban mulia, yaitu mantra, yatnya dan tantra. Tiga unsur inilah yang memberikan satu bukti bahwa peradaban mulia di Nuswantara ini sungguh sangat indah dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu Akung kita, kalau di Jawa namanya Akung ya, atau Pak Pung. Kalau di Balinya namanya apa Bunda? Kakiang yang akan sedikit mengaturkan simbolis dari yatnya yang dalam bentuk canang sari. Nggih, matur nuwun monggo. Matur suksema pada Romo umat sedharma, khususnya adik-adik. Kakek akan menjelaskan sedikit tentang keberadaan canang. Canang yang kali ini kakek akan jelaskan canang sari. Nah, canang sari bentuknya adalah seperti ini. Dialasi dengan yang namanya ceper. Ini ceper namanya. Ini ceper yang bentuknya segi empat. Nah, segi empat itu sebagai lambang daripada catur dewata. Iswara yang di timur, Brahma, Mahadewa, Wisnu. Ini di atas ceper yang bahannya dari janur kuning ini dilengkapi dengan namanya uras sari yang bentuknya segi delapan sebagai lambang daripada Asta Dewata. Demikian seterusnya di atas urap sari ini diisi dengan beberapa jenis kembang bunga. Yang di timur bunganya mestinya bunga yang berwarna putih. Kemudian yang di selatan bunganya berwarna merah. Kemudian yang di barat bunganya adalah warna kuning. Yang di utara warna hijau dan di tengah-tengah berupa kembang rampai. Jadi kelima itu adalah sebagai perwujudan daripada Panca Dewata, Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu dan Siwa di tengah. Ini adalah Sang Hyang Siwa. Begitulah bentuk dan makna yang terkandung di dalam canang sari. Namanya canang klekosan atau canang sekar. Dasarnya adalah daun pisang. Bentuknya segitiga. Bentuknya segitiga ya sayang ya. Nah, kemudian isinya ada pisang, boleh juga dikasih pisang, boleh juga ada tebu ya, dipotong kecil-kecil ya. Nah, udah itu porosan, dikasih juga bunganya itu yang bagus ya, adik ya. Ya, ada bunga harum-harum ya, harum-harum bunganya. Ada merah, ada putih, ada kuning, ada hitam ya. Ya. Nanti ada bunga cempaka, ada bunga sandat. Nah, ini namanya bunga kembang rampi ya. Ini namanya canang telekosan ya. Untuk dipersembahkan ring ide Sang Hyang Widi, ring kawitan, ring para leluhur sami nggih.
Sampun ngerti dalam manifestasinya Ya. sebagai Trimurti. Murti, nggih. Sampun anak-anak uning, nggih. Sampun paham sayang. Dek Chandra sudah paham? Iya, sudah nenek ya. Pinter ya. Nah, lekesan utawi kinang jangkep ini terdiri dari satu lembar sirih, kemudian diisi dengan buah, apa namanya buah? Pinang. Pinang, ya. Dan sebetulnya adalah kapur Ada yang di kapur. dalamnya. Kapur. Ya. Sehingga seperti kata tadi, Ada tembakau juga. Sebetulnya adalah sebagai perwujudan Trimurti sebagai lambang dan trantra daripada simbol daripada Brahma, Wisnu, Siwa. Biasanya canang lekesan ini untuk melengkapi canang sari yang baru kakek perlihatkan kepada adik-adik semua. Bagaimana adik? Paham? Sudah paham adik? Iya. Mudah-mudahan tumbuh kembang generasi yang yang mandiri ke depan untuk mempertahankan budaya Nusantara ini. Ternyata ada satu misteri besar pada kala itu. Leluhur kita dari Sabang sampai Merauke menggunakan simbol penghormatan. Sejak zaman Melwatekta saat Raden Wijaya ingin sowan kepada pamannya Arya Wiraraja di Madura, ia malah memberikan sebuah kesan, yaitu bila suatu ketika nanti diberikanlah sirih jangkep atau lekesan tadi, bila diterima berarti diwujud atau diterima kedatangannya, tapi bila tidak mungkin tidak akan diterima oleh pamannya. Makanya ya karena baktinya Raden Wijaya sehingga kala itu lekesan diterima oleh pamannya Arya Wiraraja, sehingga bisa bersatulah wujud bahwa gelar Nuswantara Jaya itu merupakan satu wujud persatuan. Kalau di Jawa ini digambarkan dengan kinang jangkep. Jadi tadi suruhnya itu sesuruh atau Sang Hyang Wisnu ya. Terus kinangnya ini jambe. Buat jambe itu Sang Hyang Brahma merah warnanya. Kemudian apu warna putihnya Sang Hyang Siwa atau tanah suci. Nah, bila ini disentuh atau didahar akan mengeluarkan rah, artinya berwarna merah. Inilah yang dulu dikatakan getih getah. Simbol dari pataka atau panji-panjinya Welwatekta yang sejak zaman Kadiri Sepuh. Jadi getih getah. Sehingga pada saat itu seseorang bahwa bangga bahagia membumi dengan ajaran luhur tidak pernah lepas dengan selalu mengunyah atau mengkonsumsi lekesan. Itu maknanya. Sehingga ada istilah pada saat malam hari di tengah malam purnama ada kisah, ada suatu cantrik yang mencari nugrahnya dengan menek jambe. Berarti mencari ilmu kabrahmanan gitu. Getih getah merah putih lahirnya bendera merah putih Nuswantara yang sekarang menjadi NKRI ini. Jadi pakai ini obat juga bisa. Dan banyak sekali sudah hikmah yang kami dapatkan dari Candi Penataran ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.